Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, ini pastinya adalah video yang udah kalian tunggu-tunggu ya. Maaf banget agak telat bikin videonya, karena saya juga mencari data tambahan nih, biar video pembahasan ini nggak hanya baca prospektus aja. Dan emang kemarin lagi sibuk-sibuknya sih. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang anak usaha Telkom yang sebentar lagi akan IPO di bursa kita. Siapa lagi kalau bukan PT Daya Mitra Telekomunikasi dengan kode ticker MTEL. Nah, bagi yang udah penasaran dan gak sabar lagi pengen nonton video ini, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi, PT Daya Mitra Telekomunikasi atau nantinya saya sebut dengan MTEL didirikan pada tahun 1995 dengan kegiatan usaha utama yaitu penyewaan jasa menara telekomunikasi. Biar lebih afdol, kita akan bicara sedikit tentang industri ini. Oh iya, video ini sepertinya akan agak panjang nih Sobat Maya. Jadi jangan lupa siapkan cemilan dan posisi nonton yang enak ya. Jadi perusahaan menara telekomunikasi seperti MTEL ini berperan penting dalam penyediaan infrastruktur bagi operator jaringan seluler untuk mengembangkan jaringan selulernya. Operator jaringan seluler itu seperti Telkomsel, XL, Indosat, Tri, dan juga Smartfren. Nah, perusahaan menara telekomunikasi biasanya nih udah relatif stabil dari sisi bisnis. Biasanya mereka udah memiliki kontrak jangka panjang, lalu basis pelanggannya juga stabil, dan komponen biayanya konsisten. Karakter bisnisnya yaitu memiliki, membangun, menyewakan, dan mengelola menara-menara telekomunikasi yang digunakan oleh para operator jaringan seluler. Lalu, hal yang dapat mempengaruhi pendapatan dari perusahaan menara telekomunikasi antara lain adalah tarif sewa, jumlah menara, dan juga tingkat sewa. Pendapatan dari perusahaan menara telekomunikasi biasanya udah stabil karena kontrak antara tower dengan operator biasanya berlangsung antara 10 hingga 25 tahun dengan lock period 5 hingga 10 tahun. Dan tentunya operator juga mempunyai pilihan untuk memperpanjang kontrak. Namun ada bad newsnya nih Sobat Maya. Di Indonesia sendiri, tarif sewa menara itu udah menurun dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Tarif sewa ini diperkirakan masih akan menurun 2 hingga 3 tahun ke depan, hingga pada akhirnya mulai stabil lagi. Tapi jangan khawatir, walaupun tarif sewa dari menara telekomunikasi ini cenderung turun dalam beberapa tahun ke depan, tapi prospek bidang telekomunikasi di Indonesia masih sangat tinggi. Kedepannya, penyewaan menara akan semakin banyak, bahkan oleh pelaku usaha non-operator seluler. Meningkatnya ekonomi digital lalu penerapan 4G dan 5G tentunya akan membuat prospek bisnis dari menara telekomunikasi akan semakin moncer ke depannya. Nah, di bisnis ini ada 3 pemain besar, yaitu MTEL, Tbik, dan juga Protelindo yang dimiliki oleh Tower atau TOWR. Berikut adalah perbandingan antara ketiganya. Kalau kita lihat dari data ini, MTEL memiliki jumlah menara terbanyak. Namun sayangnya, tenancy ratio-nya itu juga yang paling kecil. Oh iya, kalau misalnya kita bicara tentang bisnis menara, itu ada yang namanya tenancy ratio. Jadi, ini adalah rasio dari penyewa dibandingkan dengan total menara yang dimiliki. Semakin besar tenancy ratio, maka akan semakin baik bagi kinerjanya perusahaan. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Tadi adalah sekilas background dan juga industri dari emiten berkode MTEL. Coba sekarang kita lihat siapa pemegang sahamnya. Oke, jadi bisa kita lihat di sini Sobat Maya, bahwa MTEL ini 99,99% dimiliki oleh Telkom. Lalu 0,01% dimiliki oleh Metra Digital Investama, yang juga merupakan anak usaha dari Telkom. MTEL ini Telkom banget lah pokoknya. Lalu dalam IPO ini juga akan diberikan ESA dan juga MESOP nih Sobat Maya, jadi pemberian saham kepada karyawannya. Nah, maka dengan adanya ESA dan MESOP, maka kepemilikan Telkom akan berkurang nih Sobat Maya. Dari yang sebelumnya 99,99% akan berubah menjadi 70,06%.
dan kepemilikan publik itu akan menjadi 29,78%. Sisanya adalah kepunyaan dari Metra Digital Investama, ESA, dan juga Mesop. Dalam IPO ini sebesar 25,54 miliar lembar saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 29,85% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 775 hingga 975, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya 24,9 triliun. Wow, ini bisa buat beli bakso buat seluruh warga Indonesia ya. Masih dapat kembalian lagi. Nah, kan rentang penawaran dari MTEL ini adalah 775 hingga 975 ya. Kalau nantinya harga finalnya nih ya Sobat Maya mampu di atas 835, maka IPO Mitratel ini akan memecahkan lagi rekor dari IPO terbesar yang ada di BEI yang sebelumnya dipegang oleh Bukalapak dengan dana perolehan IPO di 21,9 triliun. Dan kemungkinan besar hal tersebut memang akan terjadi. Hal ini sangat menarik karena memang ada katalis positif untuk IPO-nya MTEL ini. Yang pertama adalah investor asing itu relatif memiliki minat yang tinggi di perusahaan sektor menara telekomunikasi. Kita ambil contoh dari emiten menara telekomunikasi terbesar di BEI ya, yaitu Tbk dan juga TOWR. Per akhir September 2021, kepemilikan asing di Tbk itu sebesar 23,3% dan di TOWR itu sebesar 35,9%. Melihat hal tersebut, harusnya hal yang sama terjadi di MTEL. Lalu yang kedua nih Sobat Maya, sejumlah lembaga pengelola dana institusi besar seperti Abu Dhabi Investment Authority dan Government of Singapore Investment Corporation, termasuk Indonesia Investment Authority, itu udah menyatakan minatnya untuk menjadi anchor investor dan akan ikut membantu dalam memasarkan IPO-nya MTEL ini. Nah, sayangnya hingga video ini dibuat, kita itu belum tahu seberapa besar nantinya dana asing yang akan masuk untuk menyerap IPO-nya Mitratel ini. Untuk investor domestik, saya lumayan yakin akan ada banyak fund manager yang mau menyerap IPO-nya Mitratel ini. Karena nanti market cap-nya itu akan besar dan bisa jadi ke depannya Mitratel ini akan termasuk ke dalam LQ45 seperti Bukalapak. Oke, kita lanjut. Jadi nantinya dana IPO tersebut akan dipergunakan untuk yang pertama adalah sekitar 90% akan digunakan untuk belanja modal perseroan. Ya, terdiri dari sekitar 44% akan digunakan untuk belanja modal organik, lalu sekitar 56% akan digunakan untuk belanja modal anorganik. Lalu sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kebutuhan perseroan lainnya, seperti peningkatan sistem teknologi informasi dan penerapan program pengembangan yang berkualitas untuk menara telekomunikasi perseroan. Jadi ini tujuannya bagus ya. Memang untuk pengembangan usahanya, supaya kinerja perusahaan ke depannya semakin bersinar. Oke, kita lanjut. Jadi jadwal dari IPO MTEL ini adalah sebagai berikut nih Sobat Maya. Masa penawaran awal ataupun book buildingnya itu adalah dari tanggal 26 Oktober hingga 4 November. Lalu masa penawaran umumnya itu nanti antara tanggal 16 hingga 18 November 2021. Lalu tanggal listingnya di bursa adalah pada tanggal 22 November 2021. Jadi masih ada waktu ya untuk Sobat Maya mempertimbangkan nih apakah mau ikutan atau enggak nih untuk IPO-nya MTEL ini. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya MTEL ini. Ternyata underwriter dari IPO-nya MTEL ini adalah BRI Dana Reksa Sekuritas dan juga Mandiri Sekuritas. Nah, untuk sepak terjang dari kedua underwriter ini sepertinya nggak perlu kita bahas lah ya. Karena untuk ukuran IPO jumbo seperti MTEL ini, peranan underwriter itu hampir nggak ada. Coba kita lanjut melihat laporan keuangannya.
Dari sisi aset, dari tahun 2018 hingga tahun 2020, total aset meningkat drastis. Dari aset sejumlah 13 triliun di akhir tahun 2018, terus bertumbuh hingga menjadi 25,2 triliun di akhir tahun 2020. Tumbuh hampir 2 kali lipat dalam 2 tahun. Ini pencapaian yang sangat bagus ya. Bahkan per akhir Juni 2021, asetnya telah tumbuh menjadi 32,2 triliun. Nah, pertumbuhan aset lancarnya ini disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan pembayaran di muka oleh Telkom berkaitan dengan penyewaan menara telekomunikasi dan juga berasal dari penambahan penyewa menara. Lalu untuk pertumbuhan aset tidak lancar itu disebabkan oleh aksi akuisisi menara. Oke, dari sisi aset ini tumbuh secara signifikan. Bagaimana dengan liabilitasnya? Dari sisi liabilitas ternyata juga ada peningkatan. Dari 10,1 triliun di 2018 meningkat menjadi 17,1 triliun di akhir tahun 2020. Sebenarnya total liabilitas dibandingkan dengan total aset masih dalam rasio aman karena ini termasuk dalam sektor menara telekomunikasi. Dan agak berbeda dengan TBIC dan juga TOR yang bukan merupakan efek syariah, kemungkinan besar Mitra Tel ini akan masuk ke dalam efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya kita tunggu aja pengumuman pasca IPO ya. Menurut saya sendiri, peningkatan liabilitas ini tergolong wajar untuk perusahaan sektor menara telekomunikasi karena biasanya diiringi juga dengan peningkatan aset dan harusnya juga peningkatan laba usaha. Tapi daripada hanya pakai asumsi, coba kita langsung lihat laporan laba ruginya ya. Nah, benar aja nih Sobat Maya. Dari tahun 2018 hingga tahun 2020, laba perusahaan selalu mengalami peningkatan. Laba di tahun 2018 sebesar 449 miliar, lalu meningkat menjadi 493 miliar di tahun 2019, dan meningkat drastis menjadi 602 miliar di tahun 2020. Bahkan, per Juni 2021, MTEL udah mencetak laba sebesar 700 miliar. Hal ini berarti kemungkinan besar laba full year dari MTEL ini di tahun 2021 akan jauh melebihi dari laba full year-nya di tahun 2020. Kalau kita lihat dari sisi pendapatan, dari tahun ke tahun juga selalu meningkat ya. Coba kita fokus melihat peningkatan dari Juni 2020 ke Juni 2021, karena peningkatannya yang paling drastis. Nah, ternyata peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan penyewa menara telekomunikasi dari 24.631 penyewa per 30 Juni 2020 menjadi 36.507 penyewa per 30 Juni 2021. Sehingga hal ini meningkatkan tenancy ratio-nya dari 1,54 kali per 30 Juni 2020 menjadi 1,57 kali per 30 Juni 2021. Dari sini kita bisa lihat bahwa prospek untuk perusahaan menara telekomunikasi, terkhususnya MTEL, ini masih sangat cemerlang untuk kedepannya. Nah, kalau misalnya perusahaan udah mature seperti ini, pastinya ada dong pemanis bernama dividen setiap tahunnya. Jadi jangan khawatir Sobat Maya. Manajemen MTEL itu udah merencanakan untuk melakukan pembagian dividen sebanyak-banyaknya 70% dari laba perseroan dimulai dari tahun buku 2021. Dividen yield-nya kurang lebih berapa? Tenang, nanti saya akan sampaikan di bagian kesimpulan. Sebagai informasi tambahan, semenjak tahun 2018, MTEL ini udah 4 kali membagikan dividen. Perinciannya sebagai berikut. Sayangnya, dividen spesialnya udah dibagikan duluan ya. Jadi kita sebagai investor biasa nantinya akan mendapatkan dividen biasa nih, bukan yang spesial. Oke, kita lanjut ke bagian yang paling seru. Dengan kinerja secemerlang ini, valuasi di harga IPO ini kira-kira mahal nggak ya? Coba langsung kita hitung PER dan PBV-nya. Jadi setelah kita hitung, maka didapatkanlah bahwa untuk tahun 2020, PER-nya adalah sebesar 49,21 kali dan PBV-nya sebesar 7,17 kali. Wah, ternyata valuasinya untuk tahun 2020 mahal juga ya.
Eits, jangan kecewa dulu. Itu adalah valuasi untuk tahun 2020. Jika kita hitung dengan valuasinya di tahun 2021, maka perkiraan PER dan PBV-nya akan berubah. Nah, jadi setelah kita hitung nih Sobat Maya, maka didapatkanlah bahwa untuk valuasi tahun 2021, PER-nya adalah sebesar 59,67 kali dan PBV-nya sebesar 2,16 kali. Nah, dengan valuasi tahun 2021, maka MTEL ini jadi lumayan menarik ya. Coba kita bandingkan valuasinya dengan TBIK dan juga TOWR yang merupakan pemain terbesar di industri ini. Kalau kita lihat di sini, MTEL secara PBV itu jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Namun secara PER, MTEL ini yang paling mahal ya di antara TBIK ataupun TOWR. Oke, dari tadi udah banyak banget yang kita bahas. Sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama, kinerja MTEL dari tahun 2018 ke 2020 tergolong bagus. Laba dari tahun ke tahun selalu meningkat dan tentunya ruang untuk bertumbuh itu masih sangat besar ke depannya. Bagi yang ingin investasi jangka panjang dalam artian 5 hingga 10 tahun ke depan, MTEL ini masih layak untuk dijadikan pilihan. Gak banyak perusahaan IPO yang layak dijadikan untuk investasi jangka panjang, namun MTEL ini tentu saja berbeda. Perusahaan juga udah berkomitmen nih untuk membagikan laba tahun 2021 di tahun 2022. Dan tentunya hal ini akan sangat menarik ketika kinerja perusahaan terus tumbuh untuk kedepannya. Cuma, untuk dividen yang akan dibagikan di tahun 2022, jangan berharap terlalu tinggi ya. Perkiraan EPS dari MTEL ini di tahun 2021 adalah sekitar 16. Jika dividen yang akan dibagikan itu kita ambil maksimal deh di 70% dari laba bersih, maka kurang lebih dividen yang akan dibagikan itu adalah sebesar 11,2 rupiah per lembar sahamnya. Jadi dividen yield-nya akan sangat kecil. Jadi jangan terlalu berharap tinggi ya, manage your expectation. Lalu kesimpulan yang kedua, saham yang ditawarkan kepada masyarakat hitungannya udah super jumbo. Jadi perlu diperhatikan juga nih nantinya, apakah dana IPO ini akan terserap penuh kepada publik. SWF dan juga dana investor asing adalah salah satu kuncinya. Jika nantinya IPO ini oversubscribe banyak, maka besar harapan bahwa di hari pertamanya listing, MTEL ini akan ditutup di zona hijau. Lalu kesimpulan yang ketiga, valuasi dari MTEL di tahun 2021 ini sebenarnya tergolong murah, apalagi kalau misalnya kita melihat dari sisi PBV-nya. Namun yang perlu diperhatikan adalah, hal ini disebabkan oleh peningkatan ekuitas yang naik secara signifikan, karena adanya penambahan modal IPO dan juga peningkatan modal dari Telkom di awal tahun 2021. Tanpa adanya penambahan modal, sebenarnya valuasi dari MTEL ini biasa-biasa aja, malah cenderung agak mahal. Tapi tentu saja dengan adanya suntikan modal ini, ekspansinya MTEL ini akan semakin agresif dan tentunya berdampak positif bagi perusahaan. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO untuk mendulang cuan. Jika udah nggak kuat naik, maka akan langsung saya jual. Worst case minus 7%, dan tentunya saya udah siap dengan resiko tersebut. Tapi di IPO MTEL ini, saya lumayan yakin bahwa MTEL ini akan ditutup di zona hijau pada hari pertamanya listing. Hijaunya berapa banyak? Ya itu nggak ada yang tahu, tergantung dari berapa besar minat investor dalam IPO MTEL ini. Dan tentu saja kita baru bisa mengetahui hal tersebut setelah hasil dari book building-nya keluar. Ada kemungkinan dalam IPO MTEL ini penjatahan kita akan dapat lumayan banyak. Jika berkaca pada IPO buka, maka penjatahan di MTEL ini akan berkisar sekitar 25%. Di sini saya akan coba untuk kasih satu ilustrasi dan juga alasan kenapa saya tetap memilih untuk mengikuti IPO-nya MTEL ini. Nah, bisa Sobat Maya lihat ya, saya mengilustrasikannya antara KUAS dan juga MTEL.
Masing-masing kita ambil contoh bahwa kita akan melakukan pemesanan sebanyak 10 juta rupiah. Di Kuas, kemarin itu penjatahannya hanya sekitar 5%. Jadi, dana finalnya akan terdebet dan akan menjadi saham Kuas adalah sebesar 500.000. Nah, jika Kuas ARA di hari pertama itu kan 25% ya, maka sebenarnya profit saya itu hanya 125.000. Sementara jika kita bandingkan dengan MTEL nih Sobat Maya, dengan jumlah orderan yang sama yaitu 10 juta dan asumsi penjatahannya nanti dapat di 25%, maka dana final yang akan terdebet dan menjadi saham MTEL itu adalah sebesar 2,5 juta rupiah. Nah, jika MTEL ini bisa naik di hari pertama, katakanlah 10% aja, maka profit saya itu udah jadi 250.000. Lebih besar daripada profit yang saya dapatkan di Kuas. Apakah melihat perbedaannya? Namun pasar saham itu nggak bisa ditebak ya. Walaupun yakin banget, tetap harus ada pembatasan resiko. Jangan lupa pasang trailing stop kalau udah cuan. Saya sendiri masih akan menunggu hasil subscription di masa book building. Jika oversubscribe-nya lebih dari 8 kali, maka saya akan pesan lebih banyak. Lebih lengkap tentang orderan saya, nanti saya akan post di tab community ya pada saat masa offering. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan IPO-nya MTEL ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih bagi Sobat Maya. Apakah akan ikut membeli saham MTEL atau lewatin aja untuk saham MTEL ini. Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.